Halo teman-temannya Puri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah itu harus ada opening kayak gitu ya di segmen Tanya Jawab bersama Nyai Ratu. Tetapi sayangnya ini merupakan episode terakhir dari Tanya Jawab bersama Nyai Ratu. Kenapa? Karena Mami Furi yakin untuk kalian yang ingin berkonsultasi secara detail ya untuk menanyakan tentang progres ke depannya, apa yang harus dilakukan, apa yang salah dan lain sebagainya itu diperlukan konsultasi secara langsung. Baik melalui video call ataupun melalui bertemu langsung dengan Mami Furi, seperti itu. Jadi mohon maaf banget kalau di antara kalian sedih ya, udah nanti ke depannya nggak akan ada segmen tanya jawab lagi, tetapi untuk kamu yang pengen konsultasi secara langsung bisa menghubungi nomor WhatsApp admin di bawah. Jadi kita hanya menerima WhatsApp aja, silahkan nanti kalian bicarakan tentang waktu konsultasinya ke admin. Nah, sebelumnya jangan lupa juga buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe YouTube terbaru Furi Harun Channel ya. Dan juga buat kalian yang belum follow Facebook Furi Harun, silahkan di-follow ya. Oke, Nyai Ratu apakah sudah siap? Udah siap ya. Pertanyaan yang pertama datangnya dari Merisa_Widyastuti. Assalamualaikum Mami, Waalaikumsalam. Nama panggilan kecil saya Ica. Pertanyaan saya pernah bermimpi disuruh pakai baju kebaya persis seperti Nyai Ratu, lengkap dengan aksesorisnya seperti Nyai. Dan setelah itu saya diajak ke suatu tempat seperti istana yang indah, yang serba hijau dan warna emas. Itu pertanda apa ya? Mami mohon penjelasannya. Nah gitu ceritanya Nyai Ratu. Ya jadi kalau menurut Nyai Ratu memang banyak sekali orang-orang yang pernah memimpikan memakai kebaya hijau serta melihat istana. Tetapi mungkin hanya ada beberapa yang berani cerita atau bertanya seperti Ica gitu. Sebagian ada yang hanya menganggap itu sebagai bunga tidur aja. Jadi penjelasan dari Nyai Ratu, biasanya memang orang-orang yang dimimpikan diundang ke istana oleh Ibu Kanjeng Ratu, lalu juga memakai kebaya adalah orang-orang yang di kehidupan sebelumnya, atau mungkin juga di kehidupan para leluhurnya, eyang atau buyutnya, seringkali bersilaturahmi ke Ibu Kanjeng Ratu. Jadi sepertinya kamu diajak untuk sowan atau bersilaturahmi. Nah, saran dari Mami Furi, apabila kamu sudah mengalami mimpi seperti ini, jangan panik atau takut ya. Karena kadang orang suka mikir kayak, duh jangan-jangan aku mau diambil gitu ke laut atau ke pantai. Tidak seperti itu. Jadi, saran dari Mami, kalau memang kamu ada waktu, bersilaturahmi, berdoa ke tempat Ibu Kanjeng Ratu ya. Di Nusantara ini tempat Ibu Kanjeng Ratu itu sangat banyak. Ada di Pelabuhan Ratu kalau di Sukabumi, Jawa Barat. Ada juga di Parangtritis atau ada juga di Campuhan Bali gitu ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi cari persinggahan beliau yang terdekat, kemudian haturkan doa. Atau kalau memang kamu tidak sempat, kirimkan Al-Fatihah. Semoga kehidupan kamu ke depannya juga akan semakin baik gitu. Jadi ini bukan mimpi yang buruk atau apa, hanya disuruh untuk bersilaturahmi aja karena memang leluhur kamu kadang dulunya sering datang ke tempatnya beliau. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari akun Neisa Azahra Nafiska. Halo Mami dan Nyai Ratu, nama saya Neisa, umur saya 17 tahun. Saya izin bertanya untuk Nyai Ratu. Yang pertama, kenapa ya saya selalu gagal mencapai sesuatu yang saya impikan dan selalu direndahkan banyak orang, serta bagaimana kehidupan masa depan saya menurut Nyai Ratu?
Kemudian yang kedua, dari saya kecil bahkan belum lahir, kehidupan ekonomi selalu rendah, bahkan sampai sekarang. Kira-kira gimana Mi menurut Nyai Ratu apa yang harus dilakukan? Terima kasih, semoga dijawab oleh Mami dan Nyai Ratu. Nah ini Mami jawab ya, Neisa. Neisa, usia kamu baru 17 tahun. Usia yang masih sangat muda gitu ya. Kenapa selalu gagal mencapai sesuatu yang diimpikan? Jadi kalau dilihat dari umur, usia-usia kamu ini merupakan usia peralihan dari remaja menuju kehidupan orang yang dewasa gitu ya. Jadi di tahun-tahun ini tentunya akan banyak sekali gejolak, akan banyak sekali pergolakan. Mungkin kamu melihat teman-teman kamu jauh lebih makmur hidupnya, jauh lebih memiliki apa yang mereka inginkan. Mungkin kamu kalau ngelihat orang lain handphonenya lebih bagus, kamu kayaknya kok gagal, kayaknya kok nggak bisa seperti orang lain, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kegagalan itu bukan ditentukan dari kehidupan kita saat ini. Bahkan banyak orang yang mungkin usianya sudah 30, 40, bahkan 50 tahun tapi belum merasa sukses gitu. Jadi menurut Mami, Neisha harus banyak belajar, ya, terus juga tidak boleh membangkang kepada orang tua. Tidak boleh juga menyalahkan kenapa kok kehidupan aku dari semenjak aku lahir sampai dengan sekarang kok kehidupan aku susah. Jangan menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang tua atau nasib. Karena kehidupan ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi tentunya apabila Neisa mau berusaha lebih keras, mau bekerja lebih keras, insya Allah bisa mendapatkan keberuntungan, kemakmuran, dan keberhasilan. Kalau Nyai Ratu lihat, kamu baru akan bisa berpikiran secara dewasa, memiliki usaha yang kamu inginkan di atas usia 34 tahun. Tetapi itu kalau dari sekarang kamu sudah berusaha maksimal. Jadi kalau kamunya males-malesan, kamunya tidak mau memperbaiki diri dan selalu membandingkan kehidupan kamu dengan orang lain yang mungkin kelihatannya lebih makmur, itu akan sulit ke depannya. Ya, jadi mudah-mudahan kamu lebih semangat di usia kamu yang 17 ini baru akan melangkah ke depannya. Dan kalau bisa, kata Nyai Ratu, ya banyak doa sama orang tua. Minta orang tua untuk mendoakan agar kehidupan kamu ke depannya lebih sukses gitu. Oke. Kemudian yang ketiga nih Nyai Ratu, ada pertanyaan dari CC. At Z5R. Selamat malam Mami dan Nyai Ratu. Panggilan kecil saya Singkek. Aduh, jarang juga ya orang yang panggilannya Singkek. Pertanyaan pertama, apakah saya akan bertemu dengan pasangan yang tepat? Pertanyaan kedua, rezeki ke depannya apakah lancar Nyai? Dan pertanyaan ketiga tentang mimpi saya, selalu dikasih tahu kalau mau ada musibah. Kadang saya takut sendiri. Kenapa Nyai? Terima kasih, semoga dijawab. Oke, Singkek ya. Apakah akan bertemu dengan pasangan? Nah, tentunya kalau jawaban dari Nyai Ratu akan bertemu dengan pasangan, iya. Tetapi memang di tahun ini kamu banyak menemukan kekecewaan. Terkadang kamu terlalu berharap terhadap sesuatu atau seseorang yang baru kamu temui, padahal sebenarnya dia bukan orang yang tepat. Jadi kalau pesan dari Nyai Ratu untuk tahun ini dan juga tahun 2026 lebih baik fokus terhadap urusan keuangan dan pekerjaan, baru di 2027 pintu jodohnya akan terbuka. Tetapi ya perlu kamu ketahui Singkek bahwasannya rezeki jodoh itu datangnya hanya dari Tuhan. Jadi jangan mentang-mentang dibilang sama Nyai Ratu kayak gitu, ya jodoh aku datangnya baru 2 tahun lagi, terus sekarang kamu males-malesan. Jangan, banyak berdoa dan meminta hanya kepada Tuhan ya. Kemudian yang kedua, rezeki ke depannya apakah lancar? Akan lancar kalau bisnis kamu ada unsur air di dalamnya. Jadi kalau menurut penerawangan Nyai Ratu, kamu sangat cocok berbisnis yang ada unsur air. Seperti misalnya skincare, atau mungkin laundry, ya, atau apapun yang ada unsur air di dalamnya.
Kemudian pertanyaan ketiga tentang mimpi, kenapa selalu dikasih tahu mau ada musibah? Bisa saja itu merupakan informasi dari para leluhur supaya kamu lebih berhati-hati, ya baik di jalan, di darat, di laut, ataupun di udara. Jadi baiknya kalau sudah bermimpi yang lumayan buruk, segera berdoa kepada Tuhan dan memohon perlindungan. Jadi kemanapun kamu pergi selalu dilindungi dan dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Riyadi, EJ6CP. Nah, selamat malam Mami Furi dan Nyai Ratu. Perkenalkan, nama kecil saya Uun, ya. Saya ingin bertanya, pekerjaan apakah yang cocok bagi saya? Soalnya setiap pekerjaan saya selalu tidak betah dan ujung-ujungnya berhenti. Kemudian yang kedua, Mami Puri, saya merasa di diri saya ada sosok gaib yang mengikuti saya tapi tidak tahu siapa sebenarnya. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya mereka, Mami? Apa tujuan mereka mendampingi saya dan apakah diri saya betul ada pusaka gaib? Mohon jawaban dari Mami Puri dan Nyai Ratu. Oke, waalaikumsalam Uun ya. Pekerjaan yang cocok, silakan diterawang Nyai Ratu. Kalau menurut Nyai Ratu, Uun ini bagus kalau bisnis yang ada unsur api kecil, seperti misalnya makanan. Jual makanan, jual kue, itu sangat bagus. Kamu bisa menabung meskipun memang lebih capek secara fisik ya. Nah, jadi kalau misalnya di setiap pekerjaan tidak betah, mungkin memang antara kamunya kurang kurang ulet ya, cepet bosen, atau memang tidak cocok dengan unsur kamu tadi yang disebutin Nyai Ratu, unsur makanan dan api kecil. Nah, kemudian yang kedua, merasa ada sosok gaib. Untuk jawaban yang itu kita tidak bisa hanya mendapatkan nama pada saat kamu kecil aja. Jadi untuk mengetahui apakah kamu ada pusaka gaib, apakah kamu diikuti oleh hodam pendamping leluhur atau tidak, itu kita harus mengadakan konsultasi secara langsung. Jadi harus bertemu baru bisa dilihat. Karena tidak sembarangan untuk bisa melihat hodam orang, ya kita juga Mami Furi harus izin dan melakukan ritual perkenalan terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan sampai di situ paham. Kemudian selanjutnya pertanyaannya dari The Major Arcana 2932, Major Arcana. Oh, ini dari tarot kali ya, tarot reader ya. Namanya Major Arcana. Halo Mami Furi, nama panggilan saya Tia, wetonnya Jumat Wage. Saya mau bertanya, apakah saya akan dapat beasiswa ke USA tahun depan, dan jika berkenan menurut Mami dan Ibu Nyai bagaimana finansial ke depannya? Hari lahir Jumat Wage biasanya adalah orang yang sangat berambisi dan juga fokus di saat mereka menginginkan sesuatu. Jadi mereka cenderung akan melakukan berbagai macam upaya, berbagai macam cara untuk bisa meluluskan keinginannya. Jadi kalau menurut Mami dan Nyai Ratu, insya Allah kalau kamu berusaha dengan keras akan bisa kuliah di luar negeri, dapat beasiswa. Karena kalau kita lihat memang penerawangannya kamu ada di luar nanti sekolahnya. Kemudian untuk finansial, 4 tahun ke depan baru akan bagus. Jadi sebelum itu kamu harus merasakan jatuh bangun ya, membangun sesuatu, kemudian juga ulet, berusaha dengan keras, tetapi mungkin hasilnya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Tetapi jangan mudah menyerah, jangan putus asa, karena insya Allah di 4 tahun ke depan semuanya akan menjadi lebih baik. Mungkin setelah selesai kuliahnya ya Tia ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Kimberly 51321. Assalamualaikum Mami, bahas masalah jodoh Mami dan Nyai Ratu, saya mau nanya. Saya Lailia, namanya Lailia, dan pasangan saya Taufik. Jodoh apa enggak sih? Kenapa banyak banget hal sulit dan drama berkepanjangan yang tidak selesai-selesai? Kita jodoh atau ada hubungan karma di masa lalu?
Namanya manusia banyak salahnya, terus dia serius apa enggak ya? Karena dia Gemini juga. Makasih Mami dan Nyai Ratu. Oke, buat Lailia dan Taufik. Gimana nih Nyai Ratu? Sering ribut? Sering ribut karena dua-duanya sama-sama keras kepala dan kadang tidak mau mengalah. Jadi kalau menurut Nyai Ratu, mungkin lebih baik dilihat 1 tahun ke depan. Ya, apakah hubungan kalian bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih harmonis, komunikasinya lebih bagus, atau malah lebih banyak marahan dan ributnya. Karena kalau dilihat secara karakter yang zodiaknya sama, itu cenderung keras kepalanya, sifat-sifatnya agak sedikit mirip sehingga agak sulit mencari orang yang mau mengalah. Jadi kuncinya komunikasi dan ada pihak yang mau ngalah. Kalau satu lagi emosi, yang satunya harus diem, kayak gitu ya. Cuman mohon maaf kalau dilihat mungkin agak kurang cocok. Tapi sekali lagi itu kan cuman prediksi ya. Mudah-mudahan Lailia dan Taufik kalau memang saling sayang bisa hubungannya berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Tia Agustina 8251. Assalamualaikum Teteh, ini sama Cynthia Agustina. Nama panggilan saya Tia, mau tanya dong kalau kemana-mana atau ke tempat tertentu suka merasakan sesuatu. Kadang wangi-wangi dan kadang suka dengar suara aneh. Sebenarnya saya itu kenapa Teh? Nah Tia, kalau kamu sering mendengarkan suara yang aneh atau mencium sesuatu, bisa jadi kamu adalah tergolong orang yang sensitif. Karena ada juga orang yang datang ke tempat angker atau mungkin ke tempat biasa aja ya, yang menurut orang lain itu serem dan lain sebagainya, dia cuma ngerasa kayak biasa-biasa aja, nggak nyium atau merasakan sesuatu. Nah, jadi kamu bisa tergolong orang-orang yang sensitif. Jadi hendaknya apabila kamu sedang menstruasi atau kamu lagi banyak pikiran, lebih baik tidak mendatangi tempat-tempat yang lumayan horor. Karena ditakutkan kamu akan ketempelan atau diikuti. Nah biasanya makhluk-makhluk seperti itu memang senang mengikuti orang-orang yang sensitif ketimbang orang-orang yang tidak sensitif. Kenapa? Karena kalau orang yang sensitif kan bisa ditakut-takutin, bisa berkomunikasi atau bisa nyium-nyium. Tetapi tidak semuanya negatif. Ya, bisa aja kalau wangi-wangi itu merupakan pertanda bahwa ada leluhur yang sedang mendampingi. Jadi apa yang harus dilakukan? Hendaknya berdoa dan kemanapun minta izin atau pamit. Nah, untuk mengetahui apakah kamu tergolong dari orang-orang yang memiliki kepekaan, sixth sense, atau indigo, atau hanya sensitif saja, itu perlu pertemuan secara langsung. Karena kita harus pahami beberapa hal, ada perbedaan antara anak indigo dengan anak yang hanya sensitif aja, gitu ya, Tia. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Akse Aulit 2607, namanya rada susah ya. Nyuwun sewu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mami Furi dan Ibu Nyai Ratu, nama panggilan saya adalah Dada. Ya, adalah Dada diambil dari Ananda. Oh, lucu ya nama panggilannya Dada. Yang pertama karena saya amat tertarik dengan dunia spiritual sejak kecil. Apalagi turunan keluarga saya hampir banyak yang memiliki kelebihan. Apakah saya punya bakat dalam dunia spiritual? Saya juga ingin membantu banyak orang, terutama keluarga. Saya sedari kecil juga ikut dengan Dewi Kuan Im. Saya menganggap beliau sebagai ibu kandung. Bagaimana cara mengasahnya? Kayaknya Dada udah pernah Mami jelasin ya sebelumnya bahwa kalau untuk mengasah harus melakukan puasa weton, puasa mutih, ya, dan juga mendatangi tempat-tempat leluhur atau tempat-tempat Dewi Kuan Im, karena kamu kan didampingi oleh Dewi Kuan Im. Nanti seiring berjalannya waktu, tirakat kamu sudah benar, baru akan sedikit demi sedikit tercapai keilmuannya di dalam dunia spiritual.
Kemudian yang kedua, papa saya baru saja meninggal. Saya merasa masih ada sesuatu yang mengganjal, entah merasa karena syok yang amat mendalam sehingga menjadi ganjalan, atau karena memang ada sesuatu yang sedang dibisikkan. Tapi kemungkinan saya kurang peka, mohon petunjuknya. Di mana papa saya berada? Nah, semoga ya papahnya, apapun ganjalan yang ada di dalam kehidupan sebelumnya, semoga papa kamu bisa ikhlas ya menerima kematiannya. Dan biasanya kalau kita merasa tidak tenang, belum tentu ada PR yang belum terselesaikan. Bisa aja tidak tenangnya karena kamu belum siap kehilangan. Nah, jadi untuk bisa mengasah kepekaan seperti itu, kalau kamu seorang muslim, kamu juga bisa baca surat Yasin, kamu bisa hadiahkan untuk almarhum, kemudian sampaikan apabila ada yang ingin disampaikan, silahkan bicarakan melalui mimpi, sehingga nanti kalau ada suatu ganjalan bisa diselesaikan oleh pihak keluarga, ya. Seperti itu jawabannya. Makasih Mami Furi dan Ibu Ratu, semoga semua makhluk berbahagia. Izin menyebut Nyai Ratu dengan tambahan Ibu. Iya. Ya, oke. Karena kebiasaan agar terasa sopan. Terima kasih ya, salam untuk Dada dan juga keluarga dari Mami Furi dan juga dari Nyai Ratu. Nah, teman-teman, pasti di antara kalian masih ada yang pengen nanya, dan sayangnya memang ini episode kita yang terakhir. Karena itu tadi ya, seperti yang Mami sampaikan, untuk konsultasi secara detail memang kita harus sesi konsul langsung, baik secara video call ataupun bertemu langsung. Jadi nggak lupa kalian harus hubungin adminnya Mami Furi ya. Selain itu juga buat kalian penggemar-penggemar patung, boneka, atau mungkin amulet nih seperti yang Mami Furi pakai ya, yang tidurnya sering erup-erup, mendapatkan gangguan dan lain sebagainya, bisa order ke Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account, dan jangan lupa follow Facebook Furi Harun. Oke, kurang lebihnya Mami Furi mohon maaf, dan semoga kalian senantiasa bahagia, makmur, dan juga sentosa. Assalamualaikum, dadah.